Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan juga semangat untuk belajar ya. Ketemu lagi dengan Ibu Ike, di mana pada pertemuan ini Bu Ike akan membahas bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 11 ini untuk mapel ekonomi. Ya, mari kita lihat bersama materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pendapatan nasional. Nah, kompetensi dasar dari bab ini adalah untuk pengetahuan, menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan untuk keterampilan adalah dapat menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Baik, kita akan pelajari lebih lanjut tentang pendapatan nasional. Kita mulai dengan pengertian dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu. Biasanya yaitu dihitung selama 1 tahun. Nah, pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang artinya nilai hasil produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya adalah 1 tahun. Lalu manfaat yang dapat kita peroleh dalam penghitungan pendapatan nasional itu adalah dengan pendapatan nasional, maka kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional tentu mengindikasikan bahwa negara itu juga semakin makmur. Kemudian juga dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja perekonomian. Kemudian dapat mengukur perubahan perekonomian, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, indikator kualitas hidup suatu negara, indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, dan sebagai ukuran perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, kemudian sebagai ukuran dan perbandingan kekayaan antar negara. Ini adalah manfaat dari penghitungan pendapatan nasional. Sekarang kita masuk ke dalam konsep pendapatan nasional. Konsep pertama adalah produk domestik bruto atau PDB, dalam bahasa Inggris yaitu Gross Domestic Product. Nah, di dalam soal akan bisa muncul PDB atau yang dipakai adalah GDP. Nah, kalian tidak perlu bingung ya. PDB itu sama dengan GDP. Ini hanya perbedaannya di bahasa saja. PDB dalam bahasa Indonesia dan GDP adalah dalam bahasa Inggris. Kemudian PDB atau GDP itu apa? Yaitu jumlah nilai seluruh produksi berupa barang jasa yang dihasilkan unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik yang dihasilkan oleh orang atau perusahaan nasional maupun orang atau perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Nah, kata kuncinya adalah ada dalam kata domestik. Domestik ini mengarah pada batas wilayah suatu negara. Jadi PDB ini menghitung pendapatan seluruh orang yang ada dalam wilayahnya, baik itu adalah warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang ada dalam wilayah negara tersebut. Begitu ya. Nah, rumusnya adalah GDP itu pendapatan warga negara tersebut ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi pendapatan warga negara tersebut di sini yang ada di dalam negara tersebut tentunya ya. Karena ini hanya menghitung pendapatan orang atau perusahaan yang ada di wilayah negara tersebut. Gitu. Selanjutnya konsep yang akan kita pelajari adalah produk nasional bruto atau gross national product GNP. PNB atau GNP itu adalah nilai produk berupa barang jasa yang dihasilkan penduduk atau perusahaan suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jadi,
Kata kuncinya di nasional. Nasional ini adalah merujuk pada nationality atau kewarganegaraan. Jadi PNB hanya menghitung pendapatan dari warga negaranya saja. Baik itu warga negaranya yang ada di dalam negeri maupun warga negaranya yang ada di luar negeri. Sedangkan WNA yang beroperasi di wilayahnya pendapatannya tidak ikut dihitung ketika menghitung PNB. Begitu ya. Nah, rumusnya GNP sama dengan GDP ditambah PFPN. Nah, apa itu PFPN? PFPN itu adalah pendapatan neto faktor produksi dari luar negeri. Nah, dihitung dengan pendapatan WNI ini yaitu warga negara tersebut ya. Maksudnya kalau seumpama di Indonesia, oh berarti warga negara Indonesia gitu ya. Ini acuannya kalau kita ada di Indonesia supaya kalian lebih paham gitu ya. Pendapatan, kalau di sini saya perjelas, pendapatan warga negara tersebut di luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri, begitu ya. Maka rumus dari GNP itu bisa memakai ini jika PFPN-nya sudah diketahui di dalam soal, tetapi jika belum diketahui PFPN-nya, maka harus dihitung dulu PFPN-nya berapa dengan cara yaitu menggunakan rumus di bawah ini. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara tersebut yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri, gitu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan produk nasional neto atau net national product NNP. NNP itu adalah nilai dari GNP dikurangi dengan penyusutan barang modal atau depresiasi yang terjadi selama proses produksi. Nah, NNP itu sama dengan GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutannya. Ini adalah rumusnya. Kemudian pendapatan nasional bersih atau PNB atau dalam bahasa Inggris Net National Income atau NNI merupakan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi jika ada. Kalau tidak ada subsidi maka jangan diada-adakan. Yang dimaksud pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Nah, ini adalah rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi jika ada ya. Konsep selanjutnya adalah pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan itu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Nah, ini adalah rumusnya, personal income PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran jaminan sosial, dikurangi asuransi, dikurangi pajak perseroan atau perusahaan. Keterangannya adalah transfer payment itu merupakan pemindahan pendapatan gitu ya. Contohnya itu adalah pembayaran uang untuk pembayaran uang pensiun kepada para veteran ya. Kemudian ada laba ditahan, itu laba atau keuntungan yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Kemudian iuran jaminan sosial itu adalah social security dari perusahaan, yaitu seperti tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan dan lain-lain. Kemudian ada pajak perseroan atau perusahaan, itu pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Selanjutnya adalah pendapatan perorangan siap konsumsi atau disebut juga disposable income. Nah, ini DI, disposable income, itu adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan selebihnya bisa digunakan untuk tabungan dan juga investasi. Nah, disposable income ini rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung yaitu PPH. Nah, pajak langsung itu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus ditanggung sendiri oleh si wajib pajak. Nah, contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, itu adalah 6 konsep dalam pendapatan nasional dan ini adalah ringkasannya ya. GDP rumusnya pendapatan warga negara tersebut di dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri.
GNP itu adalah GDP tambah PFPN, GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan warga negara tersebut, atau supaya kalian lebih paham, ini saya singkat WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri, kemudian NNP itu adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan, NNI itu adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi, PI adalah ini, dan DI adalah ini, gitu ya. Ini adalah ringkasannya. Nah, kalau kita lihat, ini berurutan ya, tidak bisa acak dalam menghitungnya. Karena apa? Untuk menghitung GDP diperlukan untuk menghitung GNP diperlukan GDP. Setelah GNP diketahui, maka bisa menghitung NNP. Setelah NNP diketahui bisa menghitung NNI, dan setelah NNI diketahui bisa menghitung PI, dan selanjutnya PI digunakan untuk menghitung DI. Seperti itu. Nah, kita akan masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seperti ini. Nah, kalau diketahui data seperti ini, lalu kalian diminta untuk menghitung besarnya disposable income dari negara tersebut, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Yang pertama dihitung itu adalah GDP-nya, yaitu kalau di dalam soal itu sudah diketahui ya GDP-nya tadi ya, sehingga langsung dituliskan GDP itu 2.000 miliar. Kemudian kita hitung GNP-nya, yaitu dari GDP ditambah pendapatan warga negara Indonesia atau warga negara tersebut ya di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Sehingga hasilnya seperti ini ya, 2.000 miliar ditambah 200 miliar dikurangi 300 miliar, hasilnya 1.900 miliar. Kemudian NNP itu adalah GNP dikurangi depresiasi, depresiasinya nilainya 50 miliar, GNP-nya dari ini 1.900 miliar, sehingga hasilnya 1.850 miliar. NNI-nya adalah NNP 1.850 miliar dikurangi dengan pajak tidak langsung 30 miliar, subsidinya tidak ada, sehingga hasilnya adalah 1.820 miliar. Personal income itu adalah NNI sebesar 1.820 miliar ditambah dengan transfer payment sebesar 200 miliar dikurangi laba ditahan 10 miliar. Nah, kalau kita lihat iuran jaminan sosial di dalam soal tadi itu belum ada. Tidak ada ya. Iuran jaminan sosialnya tidak ada. Maka tidak perlu untuk diada-adakan. Nah, kita langsung ke asuransinya sebesar kita lihat ya. Asuransinya itu adalah sebesar 50 ya. Asuransi 50 miliar. Nah, ini asuransi 50 miliar. Terus kemudian pajak perseroan atau perusahaan 30 miliar sehingga hasilnya 1.930 miliar gitu ya. Kemudian DI itu dari PI 1.930 miliar dikurangi dengan pajak langsung PPH dalam soal tadi 100 miliar sehingga hasilnya 1.830 miliar. Nah, akhirnya ketemu disposable income-nya adalah 1.830 miliar. Begitu. Kemudian selanjutnya, contoh yang kedua, jika diketahui seperti ini dan diminta untuk mencari net national income, maka penyelesaiannya adalah, nah GNP tidak perlu menghitung lagi, karena apa? GNP-nya sudah diketahui 1.500 miliar, sehingga langsung kita tulis saja, tidak perlu repot-repot menghitung ya. Kemudian NNP-nya itu adalah dari GNP 1.500 miliar, kurangi penyusutannya 150 miliar, hasilnya 1.350 miliar. NNI itu adalah dari NNP 1.350 miliar dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 50 miliar, hasilnya adalah 1.300 miliar. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, dan akan ada tugas dalam bentuk Google Form yang harus kalian kerjakan dengan baik sehingga nilainya nanti dapat baik ya. Baik, sekian materi dari Bu Ike. Bu Ike mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan Bu Ike berharap kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dalam kondisi yang baik dan sehat. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan Tuhan memberkati.